Halo, kembali lagi sama gua Farah di Do You Believe It or Not. Dan kali ini ya kita dapat kiriman lagi nih cerita keduanya dari KSH 88S. Dan ya kali ini gua akan membacakan lagi ceritanya. Langsung aja. Halo, nama gua Lia. Gue akan menceritakan kisah gue waktu gue masih kecil. Waktu gue masih kecil, gue sering banget diajak pergi ke tanah bokap gue. Tanah itu berada di gunung di daerah Sukabumi. Dan karena bokap gue suka kesana, dan kakek nenek gue juga sering datang, ya karena sejuk dan lumayan juga pemandangannya. Jadi papa gue itu bikin 2 gubuk lumayan lah, yang satu itu gede dan ada 2 kamarnya dan 1 kamar mandi di dalamnya, buat yang satu itu kamar kakek nenek gue dan yang satunya buat gue sekeluarga rame-rame. Dan yang satunya itu gubuknya kecil, cuman bisa buat ya santai-santai atau naro-naro peralatan gitu loh. Dan setiap pagi dan menjelang malam emang itu lagi bagus-bagusnya kan pemandangan sunset sama sunrise. Tapi kalau udah malam itu serem banget karena nggak ada pemukiman sama sekali. Ada rumah warga tapi jaraknya jauh banget. Dan waktu itu gue liburan sama keluarga gue rame-rame dan pergi ke sana untuk nginep beberapa hari. Dan waktu itu gue sempat pernah ngedengar kalau di gubuk yang biasa ditempatin itu ada si merah yang suka gangguin laki-laki atau bapak-bapak yang lagi kerja di sana dan suka berubah jadi cewek cantik. Tapi waktu itu karena gue masih kecil dan gak percaya gitu-gituan, jadi ya gue gak terlalu pedulin juga. Tapi sayangnya kejadian itu terjadi sama adik gue yang punya adik kedua gue yang punya sixth sense. Dan waktu itu malam-malam karena udah pada tidur dan dia belum bisa tidur, gue kebangun karena gue mau pipis. Gue liat adik gue dan nanya, kenapa belum tidur? Dia jawab, belum bisa tidur, dari tadi kayak ada suara pasir. Karena gue berpikiran positif, jadi gue bilang ke dia, ini kali ada serpian pasir, terus ada angin, jadi pasirnya ke bawah. Adek gue pun ya ada berpikir, oh iya sih bisa jadi juga. Akhirnya gue minta tolong temenin adek gue buat kamar mandi karena mau pipis. Pas ngelewatin kamar nenek dan kakek gua, tiba-tiba dia bilang, Teh, tunggu. Itu kok ada anak kecil dalam kamar? Gue pun menoleh kan ngeliat. Mana? Gak ada anak kecil, orang cuma Kini ini lagi pada tidur. Adek gua pun kekeh. Dia bilang, ada di situ ada anak kecil, lagi duduk. Dan kita ya 1 menitan ribut kecil lah di situ kan, ngedebatin ada anak kecil atau enggak. Sampai akhirnya dia nemenin gue, dia nungguin gue di depan kamar mandi. Tiba-tiba aja yang tadinya tenang berubah jadi kepanikan mendadak. Gue dan adek gue mendengar lagi suara pasir yang kayak dijatuhin pelan-pelan di atas genteng. Tapi itu semua selesai dan balik lagi kamar gak berhenti juga. Sampai akhirnya ibu gue kebangun dan nanya, ada apa sih? Ribut banget tidur, ini udah malam. Akhirnya gue maksain buat tidur. Sampai paginya gue cerita apa yang gue alami malam itu. Pagi pun tiba. Biasanya
pagi sampai sore itu emang banyak yang kerja di gunung bapak gue buat ambilin batu-batu, tapi entah ya, gue nggak tahu karena gue masih kecil, jadi nggak tahu apa yang mereka ambil, batu apa gitu. Sampai malam masih ada beberapa pekerja di situ. Waktu itu tiba-tiba aja ada beberapa orang datang ke gubuk yang gue tempatin dan ngomong ke bapak gue, "Pak, tadi teh ayam cewek meninggalis pisan," pakai bahasa Sunda. Tapi dipanggilin teh ke aya sautan. Terus dianya teh jalan ke arah dalam, yang dimana arah itu emang sepi banget. Terus si bapak pun ngomong lagi, karena saya penasaran, dipanggilin mau kemana gak ada sautan, ya saya coba buat samperin, buat nanya, takutnya malah kenapa-napa karena perempuan jalan sendirian ke arah yang terpelosok. Pas baru aja saya mau samperin, tiba-tiba itu perempuan berhenti di jalan. Dan saya panggil, "Teh, mau kemana? Di sana mah sepi, gak ada orang yang lewat." Dan sosok si perempuan ini yang tadinya diem, tiba-tiba aja dia ketawa. Karena si pekerja ini pikir udah gak benar, jadi dia lari. Pas dia lari, dia berusaha buat noleh ke belakang. Sebenarnya itu tuh apa? Dan dia ngeliat sosok perempuan berbaju merah dan berdiri di pepohonan bambu. Di situ si pekerja pun langsung lari sekencang-kencangnya buat ngindarin si merah. Karena kata orang-orang, si merah itu emang bahaya, apalagi kalau incerannya laki-laki. Ya mungkin itu posisinya juga di gunung ya, jadi menurut gue sih wajar banyak yang begitu dan sering diganggu. Dan masih banyak lagi kejadian pas gue masih nginep di sana. Tapi nanti di lain waktu gue akan cerita lagi. Pas gue masih di sana, gue pun suka ngedenger setiap malam suara timpukan batu kerikil yang dilempar dan suara pasir yang ditaburin di atas genteng, dan sering ada juga yang ketawa. Tapi karena gue percaya sama Tuhan gue sendiri dan sering berdoa, jadi rasa takut itu ketutup. Dan buat kalian, mungkin kalau lagi di daerah gunung atau dimanapun itu, banyakin berdoa karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Ya mungkin segini dulu ceritanya dari KSH 88S dan gua Farah. Thank you buat yang udah ngirimin cerita dan dikirimkan ke kita. Sampai jumpa lagi dan ditunggu cerita berikutnya. Bye bye.